Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, saudaraku yang berbahagia dan dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur tersebut, Allah akan menambah nikmat dan rahmatnya lebih baik dan lebih banyak lagi kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saudaraku yang berbahagia, Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang spesial bagi kita umat Islam. Meskipun bulan Ramadan itu tidak termasuk dalam kategori Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Di dalam hadis dijelaskan bahwa Ashhurul Hurum itu terdiri dari bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Ada 4 bulan dalam kalender Hijriah yang masuk dalam kategori Ashhurul Hurum, dan bulan Ramadan tidak masuk di dalamnya. Meskipun demikian, kita umat Islam seringkali menyebut bulan Ramadan itu sebagai bulan suci, meskipun tidak masuk di Ashhurul Hurum tadi. Nah, mengapa kita menyebut Ramadan itu sebagai bulan suci? Ya, karena di bulan Ramadan itu banyak sekali nilai-nilai keistimewaan yang bisa kita dapatkan. Di antara keistimewaan bulan Ramadan itu adalah bulan Ramadan merupakan satu-satunya bulan yang namanya disebut di dalam Al-Quran. 4 bulan haram tadi aja tidak disebut di dalam Al-Quran, hanya disebut di dalam hadis Rasulullah. Tapi bulan Ramadan secara khusus disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Seperti yang tadi saya bacakan di Muqaddimah, di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam ayat ini tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan tersebut, yang awalnya permulaan dari Al-Quran itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, diturunkan oleh Allah
yang oleh para ahli sejarah, ahli tafsir disepakati terjadi pada tanggal 17 Ramadan, sehingga kemudian dikenal dengan nama peristiwa Nuzulul Quran. Jadi itu terjadi di bulan Ramadan. Inilah keistimewaan bulan Ramadan. Namanya disebut di dalam Al-Quran, dan pada saat bulan Ramadan itu juga awal mula pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu berfungsi sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia di dunia ini, sebagai pengarah agar hidup manusia ini tidak salah arah, agar hidup manusia ini menjadi baik, dan agar hidup manusia di muka bumi ini berada di jalan yang benar. Kemudian berfungsi sebagai wabayyinati minal huda, dan berfungsi sebagai penjelas bagi petunjuk-petunjuk tersebut. Bahkan menjadi wal furqan, menjadi pemisah, pembeda antara mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti diketahui Bapak, sebelum Al-Quran ini turun, kehidupan manusia di muka bumi ini berjalan dengan ketidakteraturan yang kemudian dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Kondisi jahiliyah itu sebenarnya tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat Arab pada saat itu, tapi terjadi juga di kalangan manusia-manusia lain di luar bumi Arab. Karena tidak ada aturan yang mengatur kehidupan mereka, sehingga kehidupan menjadi kacau balau. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Karena mereka tidak punya standar untuk menilai mana yang benar dan mana yang buruk. Maka ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada umat manusia yang diawali dari kota Madinah, kota Mekah, kemudian ke kota Madinah, dan akhirnya ke seluruh dunia, maka manusia kemudian mempunyai standar nilai baik dan buruk, benar dan salah, yaitu Al-Quran. Nah, itulah fungsi diturunkannya Al-Quran bagi kehidupan manusia. Kemudian Allah melanjutkan, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan hadirnya bulan Ramadan, hendaklah mereka berpuasa. Nah, ini keistimewaan berikutnya. Jadi di bulan Ramadan itulah Allah memerintahkan kita umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa yang dikenal dengan apa? Puasa bulan Ramadan. Nah, di saat kalian masuk bulan Ramadan, kemudian diperintahkan untuk berpuasa, tapi ketika mengalami satu keadaan yang disebut wa man kana maridon aw ala safarin, apabila kalian sedang dalam keadaan sakit atau sedang dalam perjalanan yang sangat melelahkan, sangat menyusahkan, sehingga menguras energi jasmania kita, sehingga kalau melakukan ibadah puasa menjadi tidak mampu dan tidak kuat, maka Allah memberikan keringanan untuk boleh tidak berpuasa. Akan tetapi hendaknya fa'iddatum min ayyamin ukhar, hendaknya mereka mengganti puasa yang ditinggalkan pada saat dia sedang sakit ataupun sedang dalam bepergian itu di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Mengapa Allah memberikan keringanan? Karena Allah yuridullahu bikumul yusra, karena Allah menghendaki kemudahan bagi kalian di dalam beribadah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kalian di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sehingga kalau kita lihat di sini bahwasanya perintah ibadah puasa itu meskipun ya ditekankan bersifat wajib, dan tetapi ketika seseorang mengalami satu keadaan yang tadi disebut sakit atau sedang bepergian yang sangat melelahkan, maka boleh tidak berpuasa.
tapi tetap harus diganti di hari-hari yang lain. Karena Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan seperti itu. Dan Allah memerintahkan walitukmilul iddata, sempurnakanlah ibadah puasa yang kalian kerjakan di bulan Ramadan itu. Hendaklah dicukupkan dan disempurnakan ya puasa di bulan Ramadan. Artinya puasa itu hendaknya dilaksanakan memang selama 1 bulan. Ya, tidak boleh kurang dari 1 bulan. Sehingga tadi kalau seandainya ada yang ditinggalkan karena udzur syar'i tadi, maka dia harus menggantinya di hari-hari lain sehingga puasanya tetap terhitung 1 bulan di bulan Ramadan. Kalau sudah selesai melaksanakan ibadah bulan Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian mengagungkan asma Allah, mengagungkan kalimat takbir atas Allah berdasarkan pada petunjuk-petunjuk yang diberikannya. Wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu, keistimewaan bulan Ramadan yang tadi disebutkan di dalamnya. Allah memerintahkan kita umat Islam berpuasa sebulan penuh, dan juga sebagai bulan awal diturunkannya Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW itu menyampaikan keistimewaan Ramadan. Dikatakan dalam satu riwayat, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilat syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Artinya pada bulan Ramadan itu orang berbuat baik itu sangat mudah untuk melakukannya. Sedangkan orang berbuat maksiat itu agak sulit. Ya, sehingga kita bisa menyaksikan kalau Ramadan itu hadir, ya pintu-pintu kemaksiatan itu kan ya tertutup. Meskipun ada juga yang masih ya terkadang bahasanya itu merobos ya, jadi menyelinap di balik pintu-pintu neraka yang ditutup. Ya, belenggu-belenggu setan itu ada yang menyelinap, sehingga di bulan Ramadan pun ternyata masih melakukan kemaksiatan, yaitu manusia yang sungguh terlalu itu ya, dia lebih jelek daripada syaitan kan. Syaitannya saja dibelenggu, tapi ternyata manusianya masih bisa untuk menyelinap berbuat kemaksiatan. Nah, dengan demikian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan memang sangat istimewa, sehingga umat Islam tadi menyebutnya sebagai bulan suci. Ya, bulan yang di dalamnya banyak nilai-nilai keutamaan yang harus digapai. Nah, apa nilai-nilai keutamaan yang bisa kita gapai, yang bisa kita dorong untuk muncul di bulan Ramadan? Paling tidak ada 4 nilai bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Yang pertama yaitu nilai-nilai tazkiyatun nafs, yaitu nilai-nilai pensucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Nah, oleh karena itu bulan Ramadan adalah momentum yang sangat tepat bagi kita untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan nafs kita, membersihkan kolbu kita. Bagaimana cara kita untuk membersihkan kolbu kita? Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita bersihkan dosa kita dengan selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Makanya Rasulullah juga mengingatkan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap bertemunya dengan Allah,
maka Allah akan mengampuni baginya pahala dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah menyebutkan, arghamallahu anfa abdin au ba'uda dakhala ramadhana falam yukfar lahu. Celaka atau hinalah seorang hamba, atau Allah menghinakan seorang hamba yang ia memasuki bulan Ramadan, ia mendapatkan bulan Ramadan, akan tetapi tidak membuatnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi sungguh rugi orang yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Ramadan adalah bulan Allah mengobral ampunan-ampunannya. Yang kedua yaitu kita lakukan dengan cara menghindarkan diri kita dari segala perbuatan dosa. Bagaimana caranya? Menjaga lisan kita, wahafidil lisan, jaga lisan kita agar jangan sampai lisan kita itu suka berkata, berbicara yang kotor, yang tidak benar. Jaga pandangan kita, jaga pendengaran kita, jaga langkah-langkah kaki kita, dan jaga anggota tubuh kita ini dari segala bentuk kemaksiatan. Makanya Rasulullah SAW juga mengingatkan, laisa siyamu minal akli wal syurbi, inna nasyamu minal lagwi war rafas. Puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Sesungguhnya puasa itu adalah menjaga diri dari perkataan sia-sia dan perkataan-perkataan yang kotor, yang buruk. Di riwayat lain Rasulullah juga menyatakan, malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak menahan perkataan keji dan perbuatan buruk di dalamnya, maka Allah tidak butuh orang itu menahan makan dan minumnya, atau Allah tidak butuh orang itu berpuasa. Kalau ternyata dia berpuasa masih saja suka berkata keji dan melakukan perbuatan buruk. Nah, inilah cara kita agar bisa menghindari segala perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Yang ketiga, tazkiyatun nafs bisa kita lakukan dengan membersihkan hati kita dari segala perasaan buruk, perasaan sombong, perasaan dengki, perasaan dendam, perasaan sakit hati, fitnah, buruk sangka, dan sebagainya. Dan menggantinya dengan sikap-sikap ketawaduan, sikap husnudon, sikap keramahan, sikap kedermawanan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, cara melakukan tazkiyatun nafs yaitu dengan menghiasi hati kita dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara melakukan ibadah sholat, dengan cara membaca mentadarusi Al-Quran, dan juga dengan cara melantunkan kalimat-kalimat thayyibah di setiap keadaan. Sehingga dengan cara itulah kita berharap menjadi orang-orang yang hatinya selalu tentram dalam kehidupan ini. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah nilai-nilai tazkiyatun nafs yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu nilai-nilai peningkatan dimensi ruhaniyah atas jasmaniyah. Hal ini bisa kita lakukan dengan lebih banyak melakukan berbagai macam ibadah. Ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lain, ibadah puasa, agar diri kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
dan berupaya untuk mengurangi segala bentuk keserakahan materi, keserakahan makanan, keserakahan harta duniawiah. Maka kita diajarkan untuk menahan diri dari keserakahan itu. Dengan berpuasa kita menahan diri dari keserakahan makanan dan minuman. Dengan berpuasa kita diajarkan untuk menahan diri dari keserakahan duniawiah, sehingga kita diajarkan untuk banyak berinfak, bersedekah, bahkan berzakat. Itulah nilai-nilai peningkatan dimensi ruhaniah kita atas jasmaniah kita. Yang ketiga yaitu nilai-nilai madrasah al-iradah, yaitu kemauan untuk menggapai dan mewujudkan cita-cita. Di bulan Ramadan kita bercita-cita untuk mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi di depan saya sampaikan ya celaka atau terhinalah orang yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka cita-cita kita tentu adalah mudah-mudahan Allah memberikan maghfirahnya, ampunannya kepada kita. Kemudian yang kedua, bercita-cita untuk masuk surga bersama dengan seluruh anggota keluarga kita dan rombongan jamaah kita. Dan yang ketiga yaitu bercita-cita masuk surga dan bertemu serta bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cita-cita tertinggi kita dalam hidup di dunia ini dan sampai besok di akhirat. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian nilai yang keempat yaitu nilai-nilai rahmatan lil alamin. Bulan Ramadan di dalamnya mengandung nilai-nilai kerahmatan. Sehingga kita dituntut di bulan Ramadan ini untuk menumbuhkan pada diri kita rasa simpati, rasa empati, rasa kepedulian terhadap siapapun. Kita merasakan betapa orang tidak bisa makan itu lapar, haus. Sehingga kita bisa merasakan betapa orang-orang miskin yang susah makan itu seperti itu rasanya. Sehingga kita dituntut untuk menumbuhkan rasa simpati, empati kita, kepedulian kita kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak bisa makan dan tidak bisa minum secara maksimal seperti kita. Puasa mengandung nilai seperti itu. Kemudian di bulan Ramadan ini kita juga berupaya untuk membangun rasa persahabatan sesama, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah basyariyah, dan bahkan ukhuwah watoniyah. Kemudian yang ketiga, kita selalu menebar salam kedamaian hidup di tengah-tengah lingkungan kita, sehingga ketika bulan Ramadan masyarakat atau lingkungan kita akan merasakan betapa kehadiran bulan Ramadan itu benar-benar penuh dengan rasa kedamaian dan rasa kesejahteraan. Nah, inilah 4 nilai yang bisa kita dorong untuk muncul di bulan Ramadan ini, sehingga mudah-mudahan bulan Ramadan yang kita lalui di tahun ini nanti bisa betul-betul membekas dalam kehidupan kita setelah bulan Ramadan yang berikutnya nanti. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.